She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find the beauty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan materi Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan NKRI. Materi yang pertama akan saya baca sendiri, yaitu sejak awal berdirinya negara Indonesia, para pendiri negara mengkehendaki persatuan di negara ini diwujudkan dengan menghargai terdapatnya perbedaan di dalamnya. Artinya bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia dilakukan dengan tetap memberi kesempatan kepada unsur-unsur perbedaan yang ada untuk dapat tumbuh dan berkembang secara bersama-sama. Proses pengesahan pembukaan UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang bahannya diambil dari naskah Piagam Jakarta dan di dalamnya terdapat rumusan dasar-dasar negara Pancasila, menunjukkan pada kita betapa tokoh-tokoh pendiri negara atau the founding fathers pada waktu itu menghargai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Para pendiri negara rela mengesampingkan persoalan perbedaan-perbedaan yang ada demi membangun sebuah negara yang dapat melindungi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan itu dipakailah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu adanya. Semboyan tersebut sama maknanya dengan istilah Unity in Diversity yang artinya bersatu dalam keanekaragaman, sebuah ungkapan yang menggambarkan cara menyatukan secara demokratis suatu masyarakat yang ada di dalamnya, diwarnai oleh adanya berbagai perbedaan. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut, segala perbedaan dalam masyarakat ditanggapi bukan sebagai keadaan yang menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, melainkan sebagai kekayaan budaya yang dapat dijadikan sumber pengayaan kebudayaan nasional kita. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Ahmad Farid Abdul. Konsep negara kesatuan, unitarisme. Istilah negara kesatuan antara lain dinyatakan C.F. Strong dalam bukunya A History of Modern Politician Constitution yang menyatakan negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Pendapat C.F. Strong tersebut dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Hubungan antara pemerintahan pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, dan satu dewan menteri atau kabinet, dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintahan pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. 2. Sistem negara kesatuan. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi swatantra. Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Pada saat ini, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom atau provinsi dan kabupaten kota.
Akan tetapi ada kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, justisi, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional. Filosofi dasar persatuan dan kesatuan bangsa dapat ditemukan pertama kali dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Dalam kitab itu ada tulisan berbunyi, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrawa, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, tak ada kebenaran yang mendua. Perasa inilah yang kemudian diadopsi sebagai semboyan yang tertera dalam lambang negara Garuda Pancasila. Semangat kesatuan juga tercermin dari Sumpah Palapa Mahapati Gajah Mada. Informasi tentang kitab Sutasoma dan Sumpah Palapa ini bukanlah untuk bernostalgia ke masa silam bahwa kita pernah mencapai kejayaan. Informasi ini penting untuk menunjukkan bahwa gagasan, hasrat, dan semangat persatuan sesungguhnya telah tumbuh dan berkembang dalam akar sejarah bangsa Indonesia. Namun dalam alam modern pun, semangat bersatu yang ditunjukkan oleh para pendahulu bangsa terasa sangat kuat. Hal ini menunjukkan tidak adanya sentimen kesukuan atau egoisme kedaerahan. Mereka telah berpikir dalam kerangka kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Dengan demikian, peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 adalah inisiatif original dan sangat jenius yang ditunjukkan oleh kalangan pemuda masa itu. Peristiwa inilah yang kita kenal sebagai makna kesatuan sebagai kesatuan psikologis atau kejiwaan bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Secara konseptual, negara kesatuan merupakan suatu bentuk negara di mana kekuasaan pemerintahan berada dan dipegang pemerintah pusat. Suatu negara disebut negara kesatuan apabila pemerintah pusat dan pemerintahan daerah bisa tidak sama dan tidak sederajat. Kekuasaan pusat lebih menonjol dan tidak ada saingan bagi badan legislatif pusat dalam membuat undang-undang. Kekuasaan pemerintah daerah hanya bersifat derivatif. Pada intinya, dalam negara kesatuan tidak dikenal negara dalam negara, di mana kedaulatan untuk menjalankan pemerintahan berada pada pemerintahan pusat. Pemberian kekuasaan dan atau kewenangan bagi pemerintah daerah hanya merupakan mandat yang diberikan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan kewenangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Konsep negara kesatuan Indonesia yang dianut oleh dilaksanakan oleh para pendiri bangsa dan negara mengklaim seluruh wilayah kepulauan Indonesia merupakan suatu kesatuan. Konsepsi negara kesatuan dapat kita lihat dari perkitikan pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 yang menggunakan pemikiran mengenai Indonesia dengan nation states atau negara kesatuan adalah takdir dari Sang Khalik. Sebagai berikut, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Nah, kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di sana kesatuan-kesatuan di situ. Seorang anak kecil pun kalau ia melihat peta dunia, ia menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan dengan kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara dua lautan yang besar, Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, dan di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo atau Kalimantan, 11 Halmahera, Kepulauan Sunda kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil antaranya adalah satuan kesatuan. Pendiri bangsa Indonesia menghendaki NKRI itu mencakup semua wilayah atau pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan itu semua berdiri di bawah satu pemerintahan yang sama, yakni pemerintah NKRI. Bentuk negara kesatuan berimplikasi pada adanya satu kesatuan wilayah negara, satu kesatuan politik dan pemerintahan, satu kesatuan kepemilikan sumber daya alam yang pada gilirannya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Satu kesatuan ideologi Pancasila, satu kesatuan identitas nasional, satu kesatuan sistem perekonomian, satu kesatuan sistem pertahanan dan keamanan nasional, dan lain. Wilayah negara Republik Indonesia sebagai satu kesatuan digariskan dalam Deklarasi di Juanda pada tanggal 13 Desember 1997 yang pada intinya menyatakan bahwa segala perairan sekitar di antara dan
yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Di zaman sekarang ini, rasa nasionalisme yang dimiliki oleh masyarakat mulai berkurang. Berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat salah satunya disebabkan oleh negara kita yang sudah merdeka dari penjajahan. Sehingga masyarakat tidak merasakan bagaimana usaha para pejuang untuk membela negara kita dan membentuk negara ini. Sehingga menjadi seperti sekarang. Di dalam video ini akan diuraikan tentang dinamika kehidupan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga sekarang, yang melalui banyak periode. Periode 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966, yang mana itu saat itu Orde Lama. Periode 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998 dan Orde Baru. Periode 21 Mei 1998 sampai sekarang ini. Dengan dijelaskannya dinamika kehidupan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga sekarang, diharapkan meningkatnya rasa nasionalisme yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Breaking news got me breaking. I was present, hopeless, praying.